Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID secara langsung. Sebagai salah satu yang berhak menerimanya, poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lingkup suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf atau RIW, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berujung agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk atau skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui satu lembaga keuangan mikro syariah dalam membiayai usaha nano di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN atau BUMD. 2. Pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan swasta atau BUMN atau BUMD kepada karyawan atau mitranya seperti pengemudi ojek online, di mana dananya dapat berasal dari dana corporate social responsibility atau CSR atau pos lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN atau BUMD maupun perusahaan swasta. Kelima, selain dari sektor perbankan, syariah dan qardul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpulan zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin, berujung di jalan Allah fisabilillah, atau orang yang berhutang atau disebut gorimin. Keenam, pengembangan teknologi finansial syariah untuk mempelancarkan likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di samping commercial finance, termasuk pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi. Apa dampak positif dari merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat? Bank Syariah mengedukasi masyarakat agar tidak mendekatkan diri ke riba, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk, yakni peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang menelantarkan ibu dan bapaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Di Indonesia sendiri sudah terdapat beragam bank syariah, termasuk BSI yang baru diresmikan pada Senin 1 Februari 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. BSI adalah hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri atau BSM, PT Bank BRI Syariah atau BRIS, dan PT Bank Syariah atau BNIS. Penggabungan ini membuat BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Produk dan layanan yang disajikan oleh BSI juga cukup beragam, baik untuk individu maupun perusahaan. Untuk individu, BSI menawarkan produk tabungan, haji umroh, pembiayaan, investasi, transaksi seperti giro, rupiah, serta giro falas, emas, bisnis, dan prioritas. Sedangkan untuk perusahaan, BSI mempunyai produk trade finance dan service, pembiayaan simpanan, serta cash management. BSI juga menyediakan layanan digital banking seperti BSI Mobile, buku rekening online, solusi emas, BSI QRIS, BSI Cardless Withdrawal, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, BSI Jadi Berkah ID, BSI Merchant Business, BSI API Platform, BSI Smart Agent. Produk dan layanan perbankan yang lengkap menambah nilai jual BSI dibanding bank lainnya. Pentingnya merger BSI berdampak positif pada bank dan nasabah secara tak langsung. Dari segi bank, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan serta secepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 global Islamic bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata produk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Di sini ada beberapa bank ekonomi Islam. Yang pertama, ada Bank Syariah. Yang kedua, ada Mandiri Syariah. Yang ketiga, ada BRI Syariah. Yang keempat, ada BSI atau Bank Syariah Indonesia. Menurut Anda, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Menurut saya bisa diterapkan di Indonesia karena kehadiran Indonesia Syariah Economy Festival adalah bukti bahwa ekonomi Islam merupakan solusi terbaik dalam mengembangkan ekonomi global. Apa yang dilaporkan oleh Global Islamic Economy terkait kondisi ekonomi Islam saat ini telah memiliki pijakan yang kuat dan kemajuan yang sangat pesat, serta kian berperan penting dalam perekonomian global. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya permintaan terhadap produk dan jasa halal oleh kaum muslim global, apalagi saat ini dalam mengembangkan ekonomi Islam. Baik, sekian pembahasan saya mengenai ekonomi Islam untuk Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.